Betul kamu maling? Betul, Pak. Kenapa kamu maling? Karena anak istri saya 2 hari belum makan, Pak. Yang benar kamu. Betul, Pak. Demi Allah, Pak. Jangan suka bawa-bawa nama Allah. Kalau Allah murka, kamu di dunia akhirat bisa celaka. Jadi saya harus bagaimana dong, Pak? Ngelihat kondisi badan maling tadi, gue jadi kagak enak mukulinnya. Sama mas, saya juga nggak tega ngelihatnya. Udah badannya krempeng, bagus nggak sampai mati digebukin masyarakat. Udah, saya dulu, lapar buat saya. Aman nih, betul lapar kan, Kak? Ya nunggu dari tadi kita kok kenakan nggak diambil dari tadi. Nunggu dari tadi kenapa kenakan nggak diambil? Kenakan nggak diambil dari tadi. Kita kok kenakan nggak diambil dari tadi. Kenapa nggak diambil? Kita kok kenakan nggak diambil dari tadi. Kenapa nggak diambil? Bang, kenapa sih Bang melakukan yang tidak baik, Bang? Abang sudah berkasih dari kerjaan, Tim. Pak RT-nya, Bang, baik hati, Bang. Pak, perut Beju lapar, perut Beju sakit. Sudah kamu masuk dulu, ada beras dari Pak RT. Habis Bang, gak ada minyaknya, Bang. Gak ada lagi, Bang. Kamu harus kosongkan tempat ini. Udah 3 bulan kamu nunggak. Kasih saya waktu, Pak. Nanti saya sedang sakit, Pak. Bodoh amat. Pokoknya hari ini juga kamu harus pergi dari tempat ini. Saya mau tinggal di mana, Pak? Itu terserah kamu. Mau tinggal di kolong jembatan, kayak mau di mana, itu bukan urusan saya. Tapi, Pak. Gak ada tapi-tapian. Harus pergi nih. Pak. Pak. Pergi dari sini. Ingat ya. Pak. 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 Sedih, sungguh sangat menyedihkan kan. Negeri yang konon subur makmur gemah ripaloh jinawi untean jamrut katulistiwa, tambang emasnya udah dikemas rempah-rempah melimpah ruah, ternyata sangat bertolak belakang dengan kehidupan penghuninya. Kemiskinan, kelaparan, sangat memilukan sekaligus memalukan. Karena banyak sekali yang kenyang ikut-ikutan teriak lapar. Di mana ada bantuan, si kenyang ikut antri, bahkan ikut berebut dengan si lapar. Selanjutnya bisa kita bayangkan yang lapar tetap lapar, yang kenyang makin kekenyangan. Terlalu. Begitulah memang potret negeri ini. Puing-puing pengangguran berserakan di mana-mana. Aksi kejahatan, penipuan, kekerasan setiap hari ada di layar kaca. Sementara di sisi lain, cukup banyak orang yang punya pekerjaan ganda yang di dalamnya syarat dengan komisi dan kolusi. Mereka berhura-hura, bermewah-mewah. Muncullah pertanyaan apa dan kenapa. Apa sih penyebab dari semua ini? Banyak orang berpendapat penyebab utamanya korupsi. Ya, korupsi yang makin menjadi-jadi, silih berganti di semua instansi. Penyelewengan ada di semua lini dan di segala bidang. Penyelundupan,
Illegal logging, suap menyuap, sogok menyogok, sangat jelas di depan mata. Tetapi selalu saja berkumandang, mana buktinya? Mana buktinya? Atau bersenandung itu kan hanya segelintir oknum. Padahal masyarakat awam pun sangat paham betul. Kalau bukti sudah berpeti-peti, oknum pun sudah menggulung. Tetapi seringkali begitu sampai di meja hukum, bukti pun raih bagaikan benda gaib, oknum pun melenggang kangkung, lolos dari jerat hukum. Woi, kata orang sana, kenapa kata orang sini? Sang burung pun datang membawa kabar bahwa ada mafia-mafia peradilan yang bergerilya di semak-semak pengadilan. Kok bisa? Di mana peranan iman dan moral? Iman dan moral sudah jadi bahan tertawaan buat mereka. Negeri akhirat dianggap cuma dongeng belaka. Ajal yang pasti datang mereka pikir bisa dihadang atau bisa disogok dengan uang. Sejenak kita tengok sejarah ke belakang. Fir'aun, sang penguasa, raja di raja, tentaranya gagah perkasa, hartanya sekian laksa. Kemana dia sekarang? Binasa, mati. Adolf Hitler, dunia sudah hampir dia kuasai. Tentaranya pun gagah berani, hartanya pun sangat mumpuni. Kemana dia sekarang? Mati dan tak kembali. Fir'aun yang terkenal dengan kesombongannya, Hitler yang terkenal dengan arogannya, mati. Tentaranya yang begitu banyak, hartanya yang begitu melimpah, tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Kok kenapa justru di zaman sekarang banyak sekali orang yang sombong seperti Fir'aun? Tidak sedikit orang yang arogan seperti Hitler. Sang burung pun berceloteh. Andai kata hukum menghukum orang yang sepatutnya dihukum, andai kata hasil bumi ini dikelola dengan iman dan moral, andai kata pajak tidak berceceran di tengah jalan, dan masih banyak lagi andai kata yang lain, mungkin potret negeri ini akan punya warna lain. Tetapi kawan saya punya teman kawannya itu berpendapat lain, bahwa kehancuran suatu negeri, keterpurukan suatu bangsa itu diakibatkan masyarakatnya yang pemalas, tidak mau bekerja keras, mudah menyerah dan gampang frustasi. Ya, frustasi. Sudah cukup banyak di antara kita yang frustasi, walaupun ada yang berprestasi tidak pakai korupsi. Begitulah memang hidup, dan kehidupan tidak akan bisa terlepas dari dua sisi. Ada baik, ada buruk, ada siang, ada malam. Ada yang suka sama kita, pasti ada yang benci kita. Ada dunia, pasti ada akhirat. Ada ketidakadilan, pasti dan pasti ada keadilan. Saudaraku, sebangsa dan setanah air, mari kita tanggalkan dan tinggalkan frustasi. Kita kejar dan raih prestasi. Perjalanan masih cukup panjang.